Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hilmi Lutfiansah. Saya dari Universitas Budi Luhur. Hari ini saya akan menjelaskan terkait dengan makalah yang sudah saya buat, yaitu tentang implementasi data mining untuk menentukan strategi penjualan sepatu dengan pola pembelian konsumen menggunakan metode a priori. Ini adalah abstrak yang sudah dibuat, yaitu mengenai high level atau gambaran umum dari makalah yang sudah dibuat, yaitu terkait dengan penjualan sepatu, di mana model, brand atau merek sepatu saat ini semakin banyak, artinya berbanding lurus dengan semakin banyak pula penjual sepatu yang ada gitu. Ini dapat mengakibatkan proses penjualan yang sangat ketat gitu terhadap konsumen, sehingga perlu adanya strategi pemasaran khusus gitu terkait ini. Kemudian berikutnya terkait dengan data penjualan perusahaan, seringkali penjual abai dengan itu gitu, sehingga mereka tidak memanfaatkan data yang sebetulnya mereka miliki, data penjualan sebelum-sebelumnya gitu. Padahal dari situ dapat dimanfaatkan menjadi insight atau informasi yang bernilai lebih untuk menentukan strategi pemasaran gitu ke depannya dari perusahaan gitu. Nah, berkaitan dengan strategi pemasaran ini juga berhubungan dengan ketersediaan stok. Nah, karena dengan data mining dan menggunakan metode algoritma a priori ini dapat menentukan model atau brand sepatu mana yang lebih banyak diminati oleh konsumen, sehingga ke depan perusahaan bisa memperkirakan ketersediaan stok untuk penjualan di berikutnya. Oke, kita masuk ke bab 1 terkait dengan pendahuluan, di mana yang melatar belakangi adanya penelitian ini adalah semakin berkembang teknologi, otomatis semakin berkembang pula terkait dengan kemudahan-kemudahan yang dirasakan atau yang seharusnya dapat dimanfaatkan oleh perusahaan gitu. Khususnya ini di bidang ekonomi dan penjualan gitu ya. Berkaitan dengan itu, dalam rangka menghadapi persaingan bisnis, di mana semakin banyaknya jumlah penjual atau model dan brand sepatu yang ada, otomatis keketatannya dalam penjualan pun akan semakin banyak pula, gitu. Sehingga perlu adanya strategi bisnis ke depan untuk menjual sepatu tersebut, gitu. Nah, di sini sering sekali penjual abai dengan data yang mereka miliki, padahal dari situ mereka bisa memanfaatkannya gitu. Nah, ini yang cukup sering muncul gitu ya, karena perusahaan sulit mendapatkan informasi yang update seperti tingkat penjualan per periode tertentu gitu, per bulan, per tahun dan seterusnya. Nah, ketersediaan data penjualan yang besar ini tidak digunakan secara maksimal gitu oleh mereka. Padahal itu sebetulnya dapat dimanfaatkan sebagai sistem pendukung keputusan. Ini dapat digunakan untuk menentukan strategi bisnis dalam rangka peningkatan penjualan dari produk sepatu itu sendiri gitu. Dalam data mining tentu kita mengenal beberapa metode, tapi metode yang saat ini digunakan adalah metode a priori gitu. Ini merupakan metode klasik dari data mining agar program dapat mempelajari aturan dan asosiasi untuk mendapatkan pola hubungan antara beberapa item dalam satu dataset gitu. Nah, penerapan teknik data mining ini diharapkan dapat menjadi sistem pendukung keputusan gitu, serta membentuk atau terciptanya sistem pendukung keputusan yang dapat mendukung strategi bisnis dari penjual sepatu itu sendiri gitu, untuk tentunya dalam rangka peningkatan penjualan. Kemudian masuk ke bab 2 yaitu tinjauan pustaka. Data mining itu sendiri merupakan serangkaian proses untuk menggali nilai tambah dari suatu kumpulan data berupa pengetahuan yang selama ini tidak diketahui secara manual gitu. Nah, sedangkan algoritma a priori itu sendiri adalah metode data mining yang paling sering digunakan gitu ya. Karena ini
memakai konsep frekuensi dengan simbol yang sudah dimengerti sebelumnya untuk mengolah informasi berikutnya dari hasil penjualan sepatu pada sebelum-sebelumnya gitu. Oke, ini terkait dengan beberapa pengelompokan tahapan algoritma a priori. Ada join atau gabungan dan ada prune atau pemotongan. Kemudian pembahasan berikutnya adalah mengenai hasil penelitian sebelumnya. Nah, ini penelitian sebelumnya dilakukan oleh Jahrotul Wardah dan Devi Fitriana terkait dengan implementasi data mining pada penjualan tiket pesawat. Ini menggunakan algoritma a priori, studi kasusnya di PT Pesona Ceria Travel. Kurang lebih case-nya sama di PT Pesona Ceria Travel juga tidak memanfaatkan data transaksi penjualan yang ada yang dia miliki gitu. Ini biasanya data transaksi penjualan tersebut hanya sebagai arsip saja bagi perusahaan sehingga tidak dimanfaatkan dengan baik. Padahal di sana dapat insight, dapat informasi yang tentu sangat bermanfaat untuk strategi ke depan. Malah yang terjadi adalah penumpukan data yang tidak diketahui sebetulnya apa itu manfaatnya. Kemudian untuk penyelesaiannya itu sendiri, yaitu dengan salah satu teknik yang digunakan untuk pengolahan data, yaitu algoritma a priori. Pengujian dilakukan berdasarkan nama maskapai, kombinasi item set yang akan dijadikan tolak ukur dalam pencarian nilai support dan confidence pada data transaksi penjualan tiket pesawat. Pengolahan data dilakukan terhadap data penjualan tiket pada periode 2014 sampai dengan 2016 dengan sampel 36 bulan data transaksi. Nah, hasil dari penelitian tersebut menggunakan algoritma a priori adalah di mana tiket yang paling banyak terjual yaitu ada Lion Air, Citylink, Garuda, dan Batik Air. Nah, dari hasil akurasi tersebut, maka algoritma a priori merupakan algoritma yang cocok digunakan untuk menentukan pencarian frekuensi item set dengan menggunakan teknik association rule. Kita masuk ke bab 3 terkait dengan metodologi penelitian. Ini adalah kerangka kerja dari penelitian kali ini. Yang pertama terkait dengan perumusan masalah. Ini merupakan tahap awal dalam penelitian di mana peneliti ini melakukan identifikasi masalah, kemudian merancang penelitian serta menentukan metode yang paling tepat gitu untuk keakuratan, untuk akurasi dari hasil yang sudah diteliti. Kemudian studi literatur ini merupakan kajian pustaka dan studi literatur yang berkaitan dengan rumusan masalah yang sudah di-define di awal di perumusan masalah tersebut gitu. Kemudian untuk pengumpulan data ini adalah tahap pengumpulan data yang perlu saja dibutuhkan untuk mendukung kebutuhan-kebutuhan yang diperlukan dalam menggunakan metode a priori. Kemudian berikutnya adalah pengolahan data. Ini dilakukan setelah data terkumpul. Tahap selanjutnya adalah dilakukan pengolahan data dan diimplementasikan data mining menggunakan metode a priori gitu. Kemudian evaluasi dan hasil atau evaluasi dan analisa hasil ini adalah tahap di mana setelah pengolahan data berdasarkan algoritma a priori, maka dilakukan analisa hasilnya seperti apa gitu. Dan kita juga melakukan pengecekan akurasi datanya dari metode a priori tersebut. Kemudian kesimpulan ini adalah hasil yang diperoleh dari evaluasi dan analisa, itu hasilnya seperti apa dan impact terhadap perusahaan atas hasil penelitian tersebut itu seperti apa gitu. Ini adalah penjelasan yang tadi. Kemudian dari algoritma a priori itu sendiri kita menggunakan minimum support dan minimum confidence, di mana rumus support adalah jumlah transaksi mengandung A dibagi total transaksi A itu sendiri gitu. Sedangkan confidence menggunakan rumus di mana sigma transaksi mengandung A dan B ini dibagi dengan sigma transaksi yang mengandung A gitu. Untuk menentukan aturan asosiasi yang akan dipilih,
maka harus diurutkan berdasarkan support confidence-nya. Aturan itu diambil sebanyak N aturan yang memiliki hasil terbesar. Oke, kita masuk ke bab 4, yaitu hasil dan pembahasan. Ini adalah data penjualan sepatu dalam sebuah perusahaan pada bulan Januari. Kurang lebih datanya seperti ini. Di bulan Januari, yang paling banyak terjual adalah untuk produk Nike terjual 110 atau Nike, kemudian New Balance terjual 102 dan Adidas terjual 99. Kemudian ini untuk penjualan sepatu pada bulan Februari. Sesuai data ini pada bulan Februari juga paling banyak terjual adalah Nike, kemudian New Balance 100 jumlahnya dan Adidas jumlahnya 96. Kemudian pada bulan Maret ini juga sama didominasi oleh New Balance. Di bulan April New Balance juga, kemudian pada bulan Mei Adidas terjual 110, disusul yang kedua adalah New Balance. Kemudian di bulan Juni juga sama New Balance yang paling banyak. Kemudian di bulan Juli juga New Balance yang terjual sebanyak 112, kemudian disusul oleh Adidas dan Geox gitu. Berikutnya pada bulan Agustus, ini yang terjual paling banyak adalah Adidas, yang kedua adalah Nike dan berikutnya adalah Geox gitu. Kemudian pada bulan September didominasi oleh New Balance sebanyak 104 yang terjual, berikutnya disusul oleh Nike dan Geox gitu. Oke, pada bulan Oktober ini yang terjual juga New Balance paling banyak 107. Pada bulan November juga sama New Balance 105 totalnya, dan pada bulan Desember itu didominasi oleh Palladium. Nah, dari situ akumulasi transaksi penjualan sepatu diperoleh dari penjualan bulanan yang diambil dari 3 item yang paling laris terjual setiap bulannya. Kurang lebih seperti ini untuk pola transaksi penjualannya. Terlihat pada bulan 1 sampai dengan pada bulan 12, masing-masing 3 besar atau top 3 yang menjadi penjualan paling banyak brand sepatu tersebut. Oke, berdasarkan hasil dari pola transaksi penjualan sepatu seperti di atas gitu ya, maka dibuatlah format tabular data transaksi bulanan pada penjualan sepatu yang akan mempermudah dalam mengetahui berapa banyak item yang dibeli setiap transaksi seperti pada tabel di bawah ini gitu. Ini pada bulan 1 sampai dengan 12 yang paling banyak adalah Nike di bulan 1, kemudian ada New Balance dan juga ada Adidas untuk the big three-nya. Kemudian di bulan 2 ada Nike, New Balance, dan Adidas juga sampai seterusnya. Pada bulan 12 yang paling banyak ada 3 besar New Balance, Adidas, dan Palladium gitu. Nah, nilai support dengan jumlah minimum supportnya adalah kita tentukan berdasarkan ahli adalah 30%. Nilai support dari satu item diperoleh dengan rumus sebagai berikut. Yaitu sigma jumlah transaksi mengandung A dibagi dengan sigma total transaksi A dikali 100%. Nah, nilai support sebuah item pada penelitian ini dapat dilihat menggunakan tabel 4.15 ini, di mana hasilnya adalah New Balance memiliki nilai support tertinggi yaitu 91,67%, disusul oleh Adidas 75%, kemudian Geox 50%, dan ada Nike dan Palladium di 41,67%. Kemudian untuk nilai support dari 2 item diperoleh dengan rumus sebagai berikut gitu. Support A, B ini sama dengan sigma jumlah transaksi mengandung A dan B dibagi dengan total transaksi A ini dikali dengan 100. Ini support 2 item set menggunakan
menggunakan apa namanya, support A dan B gitu. Ada 2 item set, yaitu item set New Balance dan Adidas. Di urutan pertama dengan 66,67%, kemudian New Balance dan Nike di 33,33%, dan seterusnya. Ini minimal support yang ditentukan tadi adalah sebesar 30%. Jadi kombinasi 2 item set yang tidak memenuhi minimal support ini akan dihilangkan dari table. Dan hasilnya adalah seperti ini. Di New Balance, Adidas 66,67%, New Balance dan Geox 41,67%, dan seterusnya sampai dengan Adidas dan Nike ini 33,33% gitu. Kemudian ini adalah untuk table dengan nilai support 3 item, yaitu dengan support nilainya yang tertinggi adalah New Balance dan Adidas, kemudian Nike di 25%, New Balance, Adidas, Geox itu 25%, sampai dengan New Balance, Geox, dan Palladium ini di bawah, paling bawah 16,67%. Sisanya Adidas, Nike, Palladium, Nike, Geox, Palladium, Adidas, Geox, Palladium ini 0%. Karena kombinasi 3 item set tidak ada yang memenuhi minimal support, artinya di bawah dari 30%, maka 2 kombinasi yang memenuhi untuk pembentukan asosiasi adalah sebagai berikut. Nah, ini sudah kita buatkan asosiasinya atau association rule. Aturannya adalah jika membeli sepatu New Balance, maka akan membeli Adidas. Gitu. Ini 8/11, di mana nilai confidence-nya 72,73%. Kemudian jika membeli sepatu Adidas, maka akan membeli New Balance. Itu di angka 88,89%, sampai dengan bawah. Jika membeli sepatu Nike, maka akan membeli sepatu Adidas. Ini nilainya 80%. Berdasarkan dari calon aturan asosiasi, maka yang memenuhi minimal support 30% dan minimal confidence 60% adalah sebagai berikut. Ini aturan atau hasil asosiasinya. Yaitu jika membeli sepatu New Balance, maka akan membeli Adidas. Itu di angka 66,67% untuk nilai supportnya, dan confidence-nya di angka 72,73%. Kemudian jika membeli sepatu Adidas, maka akan membeli New Balance. Itu di 66,67% dan 88,89% untuk confidence-nya, dan seterusnya. Seperti tabel di bawah ini. Ini adalah grafik atau interpretasi dalam diagram dari tabel hasil asosiasi ini. Terlihat New Balance dan Adidas, Adidas dan New Balance, dan seterusnya masing-masing nilai support dan confidence-nya. Kemudian berdasarkan pada tabel dan diagram di atas, ini jenis sepatu yang paling banyak diminati oleh konsumen yaitu Nike, Adidas, New Balance, Geox, dan Palladium. Dengan diketahuinya penjualan sepatu yang paling banyak terjual tersebut, sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran ke depan gitu untuk menambah merek sepatu yang paling banyak terjual sesuai dengan yang paling diminati oleh konsumen. Sehingga ketersediaan stok ini dapat dijaga oleh perusahaan sesuai dengan produk sepatu yang paling diminati oleh konsumen. Ini adalah bab 5, bab terkait dengan kesimpulan dan saran. Yang pertama, implementasi data mining dan algoritma a priori sangat berguna untuk perusahaan agar dapat mengetahui pola pembelian konsumen. Sehingga perusahaan dapat menyusun strategi pemasaran untuk menambah produk yang paling banyak terjual sesuai dengan yang paling diminati oleh konsumen. Kemudian implementasi data mining ini juga berguna untuk mengetahui hubungan frekuensi penjualan sepatu yang paling banyak diminati oleh konsumen, sehingga dapat dijadikan sebagai informasi yang berharga dalam pengambilan keputusan ke depan. Sehingga bisa mempersiapkan produk atau merek sepatu apa saja yang diperlukan kemudian hari. Dan berdasarkan hasil penelitiannya, sepatu yang paling diminati adalah New Balance, Adidas, Geox, Nike, dan Palladium. Kemudian sarannya, pertama bagi peneliti selanjutnya adalah diharapkan pengembangan selanjutnya menggunakan algoritma lain untuk mendapatkan hasil yang lebih optimal. Tidak hanya mempertimbangkan waktu, tetapi juga mempertimbangkan akurasi pola yang dihasilkan dan dapat memproses data dalam jumlah yang lebih besar. Kemudian melakukan perbandingan terhadap hasil metode data mining yang lainnya,
sehingga mendapatkan perbandingan mana algoritma yang lebih baik dan tentunya akurat diterapkan dalam sebuah kasus. Berikutnya untuk perusahaan, caranya tetap melakukan maintain data secara berkala untuk dilakukan analisis pola pembelian konsumen untuk beberapa tahun ke belakang, untuk merancang sistem pendukung keputusan dalam penjualan produk bagi perusahaan. Jangan sampai data tersebut tidak dimanfaatkan gitu. Kemudian terakhir menyusun strategi pemasaran dan penjualan berdasarkan pola pembelian konsumen untuk mempersiapkan produk atau merek apa saja yang diperlukan di kemudian hari sesuai dengan minat konsumen yang paling banyak laku di penjualan sepatu tersebut. Ini adalah daftar pustakanya, rujukannya beberapa paper-paper pendukung atau jurnal pendukung. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.